Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tentang bukan share, tapi menyarankan khususnya newbie, yaitu fokus ke satu produk aja. Fokus ke satu produk untuk diiklankan ya. Tapi kalau upload sih saran saya sebanyak-banyaknya. Misalkan mau jualan 10 produk, 20 produk ya upload semuanya. Tapi yang mau diiklankan, saran saya cuma satu aja. Caranya gimana? Saya nggak akan bahas detail, cuman ini konsep aja. Jadi yang pertama, yang mana yang mau diiklankan? Cari yang paling lumayan, yang paling lumayan dari seluruh yang teman-teman upload. Bukan yang terbaik. Terbaik sih sebetulnya, tapi mungkin teman-teman yang newbie di sini belum ada penjualan. Mungkin teman-teman di sini traffic juga masih kecil sekali. Saran saya cari yang paling lumayan, top one yang paling lumayan, bukan yang paling banyak penjualan, tapi yang paling lumayan. Jadi kan matriksnya itu macam-macam. Untuk matriks utama kita adalah penjualan ya. Terus ada soft matrix namanya, atau KPI progress. Jadi ada matriks ketika masih dalam progres menuju penjualan. Ya contohnya kayak page view, pengunjung, add to cart, conversion rate. Nah, teman-teman cek aja. Saran saya cek 30 hari terakhir, paling pendek ya. Cari yang pengunjungnya di atas 100, lalu conversion ke keranjangnya tinggi dan conversion rate-nya tinggi. Cari yang paling mending dari semua ini. Tapi syaratnya ingat, pengunjungnya harus di atas 100. Kenapa saya bilang gini? Mungkin aja conversion kepada keranjangnya tinggi, conversion rate-nya juga tinggi. Karena newbie mungkin nggak tahu ya. Conversion ke keranjang itu apa? ATCR itu apa? Jadi jumlah orang yang menambahkan ke keranjang dibagi dengan jumlah pengunjung. Lalu conversion rate itu apa? Jumlah pembeli dibagikan pengunjung. Sesederhana itu. Jadi rate. Jadi ini conversion, rasio konversi ke ATC sama konversi ke pembelian. Mungkin Anda newbie banget, conversion ke pembeliannya nggak ada. Anggaplah 0. Nah, cek ini ATC rate-nya atau add to cart rate-nya berapa. Cari yang tertinggi tapi syaratnya views-nya lebih dari 100. Kenapa harus 100? Karena mungkin banget ada hoki. Jadi ketika views-nya pengunjungnya baru 10, tapi yang add to cart-nya 10 juga misalkan. Kan 100% ya. Ya itu mungkin aja 10-10-nya teman Anda semua. Kan itu masih hoki dalam tanda kutip. Tapi kalau udah 100 pengunjung, dominasi hokinya bisa ditekan. Itu pilih satu yang paling lumayan. Oke? Lalu budgetnya gimana? Ketemu nih satu produk, namanya produk A misalkan. Lalu budgetnya gimana Kang iklaninnya? Saran saya biar simple, seikhlasnya aja. Ikhlasnya berapa? Jadi ikhlas itu artinya apa? Kalau ini nggak menghasilkan penjualan, Anda ikhlas, nggak ngomel, dan ya ikhlas banget ya, nggak dipikirin, dan tentu jangan sampai anak nggak makan, anak nggak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi seikhlasnya aja, 5.000 sehari, 10 juta semuanya 10 juta. Jadi budgetnya seikhlasnya aja berapa? Ingat ya, khususnya ikhlas. Bukan ikhlas tapi ada sesuatu di belakang, tapi betul-betul kalau ini nggak ada penjualan sama sekali, Anda nggak ngedumel. Ingat ya, harus yang ikhlas. Sampai kapan deh? Sampai nggak ikhlas. Kalau udah mulai nggak ikhlas, ini udah keluar 5 juta nih. Ini anak udah susah makan nih, atau saya jadi susah kemana-mana, beli pulsa sampai ngutang. Itu kan udah tahap, udah nggak ikhlas. Jadi kalau udah nggak ikhlas, saatnya stop. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan share video ini. Dan juga cek gandirozaki.com untuk konsultasi dan bedah toko. Kalau udah nggak ikhlas, saatnya stop. Nah, karena ikhlasnya itu ada namanya runway. Runway itu sebenarnya ringkasan yang tadi ya, sampai kapan iklannya? Ya udah sampai ikhlasnya habis, alias runway-nya habis. Contoh, saya kasih contoh ya. Ikhlasnya 3 juta. Anda mau, pokoknya ini saya baru bikin toko, pokoknya untuk ngejalanin bisnis ini, untuk ikhlasnya 3 juta. Lalu teman-teman, ikhlasnya berapa? Sehari ikhlasnya berapa? Jadi 2 pertanyaan yang berbeda harus ditanyakan ke teman-teman sendiri. Dalam sepanjang bisnis, ikhlasnya rugi berapa? Rugi 3 juta. Sehari rugi 3 juta gimana? Jadi nggak ikhlas. Jadi nggak ikhlas karena sehari 3 juta dong. Langsung bilang. Jadi kan ya teman-teman harus tanya lagi ke diri sendiri. 3 juta sepanjang periode, tapi sehari ikhlasnya berapa? Tentu pasti berbeda. Contoh, sehari 50.000. Saya ikhlas 3 juta keluar, rugi, dan ikhlas 50.000 sehari. Berarti ya runway-nya adalah 3 juta dibagi dengan 50.000 sama dengan
60 hari. Jadi runway-nya teman-teman itu 60 hari. Ibarat kata teman-teman punya waktu 60 hari sampai nggak boncos, sampai iklannya bagus. Nah, ini contoh ilustrasi lagi, ilustrasi grafik ya. Kalau misalkan ini rugi, laba atau rugi ya, profit loss, ini hari. Kita kan kadang rugi seiring waktu karena kita belajar. Oh, tiba-tiba untung, iklannya bagus, rugi lagi, untung, dan seterusnya. Sehingga kumulatifnya dia akan kayak gini. Nah, ini kasih batas ikhlas. Jadi patokannya tetap sih 3 juta ini, bukan 60 hari. Kalau ternyata 60 hari Anda masih ruginya 2,9 juta misalkan, ya gas lagi sampai 3 juta. Sampai nggak ikhlas baru Anda menyerah atau cari produk lain. Agak kurang fokus teman-teman. Ya gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini untuk newbie. Dan caranya gimana? Di masa runway ini caranya sederhana. Caranya sebenarnya sederhana. Buang yang jelek, lanjutkan yang bagus. Evaluasi terus 3 hari sekali, kalau perlu sehari sekali, tapi ubah datanya. Saran saya paling cepat 3 hari sekali, tapi baca datanya tiap hari, tiap detik kalau perlu. Yang bagus lanjutkan, yang jelek buang. Sesederhana itu. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, boleh banget klik thanks di bawah atau klik like. Cek juga gadirosaki.com. Di situ kalau teman-teman mau konsultasi atau mau bedah toko boleh banget cek aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.